bisa buka itu di YouTube. Jadi hari ini benar sudah rekord kegiatan KBM hari apa ini? Hari Senin tanggal 30 Agustus 2021 ya. Jadi benar mesti taruh begitu supaya semua bisa dengar. Dan hari ini Tora akan lanjutkan dengan materi baru yang lebih mengarah ke praktek ya. Tapi ngoni mungkin ya tidak bisa praktek dari rumah. Tapi ngoni lihat jo langsung di monitor sebentar seperti apa. Di sini pada tuntutan di materi di situ sebenarnya kamu harus belajar bagaimana menginstal Windows ya. Tapi bagi Mener di situ sebenarnya sedangkan di HP saja ini kan so bisa menginstal aplikasi tambahan atau yang lain-lain. Berarti sudahlah, orang lebih mengarah ke bagaimana menggunakan aplikasi itu. Nah, sebelum orang masuk ke inti dari materi, kita akan review dulu tuh minggu lalu ya. Minggu lalu orang ada belajar beberapa materi yang itu mengenai perangkat lunak atau software ya. Kemudian ada beberapa jenis apa itu? Sorry bener, tak nak iko. Ya, kalau nak iko lihat di YouTube Jo. Ya, sudah. Aduh. Ini lagi flu ini. Jadi menyesuaikan Jo ya. Sebenarnya kalau mau iko-iko bener nih. Mau bicara malas sebenarnya. Cuma karena ingat penghuni semua. Jadi tolong Mbak dengar supaya enjoy dan mau belajar. Jadi mengenai beberapa sistem operasi yang saya jelaskan minggu lalu, ada apa itu? Linux, ada macOS, ada Windows, ada DOS dan sebagainya itu. Jadi ada banyak macam sistem operasi. Kalau pengguna handphone itu namanya itu Android, ya. Kalau iPhone DP nama iOS, ya. Dan Apple. kalau Huawei yang baru DP nama Harmony, ya. Kalau ini mau suka update terbaru ya. Oke, kali ini Toro akan belajar ya. Ini akan share screen dulu. Ya, ini share screen. Ya. So keluar di tampilan penghuni itu? Belum. Sudah. Oke, Kemana kalau sih? jadi kalau so tampil ya, perhatikan di situ ya. Jadi di tampilan ini orang belajar dulu mengenai Microsoft Windows. Jadi yang akan orang gunakan. Karena mau jurusan apa saja, mau di mana rata-rata semua menggunakan sistem operasi seperti ini. Nah, tolong pelajari dulu ya, bagaimana mengenal tampilan ya yang ada di Microsoft Windows ini. Jadi yang Mir pakai di background ini adalah Windows 10. Tapi kalau tolong pakai meeting ini sebenarnya pakai Windows 11, cuman mau tabrakan itu nanti. Jadi sedangkan di pasaran pun Windows 11 itu masih agak jarang-jarang. Jadi kalau ini Mir pakai Windows 10 dulu. Nah, tolong kenal dulu bagaimana mau menjalankan. Ini sudah mau panjang lebar karena ketika tolong memulai itu kan semua mulai dari tombol start ya. Nah, di sini ya. Jadi ketika mau mulai, semua mulai dari start. Nah, untuk pengenalan menu, di sini Mir lebih mengarahkan ngoni pertama masuk ke bagaimana mengatur sudahlah untuk pengaturan misalnya di setting ya. Setting dulu ya. Di sini ada sistem, ada device, ada network, ada personal, ada account, ada time, ada access, ada privasi dan update and security. Nah, Nir akan jelaskan sedikit dulu mengenai tampilan ini. Kalau sistem ini secara umum di sini dia mempelajari atau mengatur bagaimana tampilan
program yang akan kita gunakan, kemudian mengenai aplikasi yang akan digunakan, dan apa namanya, misalnya Trom install aplikasi-aplikasi tambahan, mau hapus atau mau copy dan seterusnya ada di sistem ini, ya. Dan nak mau buka satu-satu, Trom nak mau kelar ini dia kalau belajar Windows ini. Kemudian device. Nah, device ini adalah mengenai perangkat apa ya? Perangkat keras yang bisa terhubung dengan trompe perangkat ya. Jadi misalnya mau pakai Bluetooth misalnya contoh. Nah, bagaimana mau setting supaya connect? Nah, pengaturannya datang ke sini. Atau misalnya printer ya. Bagaimana mau atur ya supaya dia bisa bekerja. Nah, kemudian yang di sini adalah network and internet. Jadi untuk pengaturan jaringan. Jadi jaringan apakah pakai kabel, mau pakai wifi, atau mau pakai apa USB dari apa namanya, dari HP juga bisa ya. Di sini untuk pengaturan itu ya, untuk network. Oke, kemudian personalization ya. Ini untuk biasanya mau atur tampilan layar, misalnya background, rupa di belakang ini ada tampilan dasar Windows itu. Ya. Kemudian mau kasih warna, DP huruf tampilan, ya. Kemudian tampilan itu terus mau pakai foto atau mau ambil gambar dari mana itu dari sini ya pengaturannya. Kemudian akun di sini apa namanya, di semua perangkat kayak Trom PHP itu ada akun Google-nya. Kalau di Microsoft juga harus ada akun Microsoft-nya. Jadi untuk mengatur pengguna atau user sebagai pengguna di sini akunnya harus diatur di sini ya. Kemudian berikut time and language. Jadi di sini pengaturan waktu, penyesuaian waktu ya. Seperti yang kamu lihat kalau di apa itu kalau di Nirbawa di sini ya. Di sini ada di tahun berapa ini? 2020 ya. Tar. Coba perhatikan tanggal 29 Agustus 20 ya. Jam 7.24 PM. Oh, bayangkan ini enggak cocok nih ya. Jadi untuk mengatur waktu ya boleh teratur di sini ya. Misalnya ini ya kasih contoh ya. Contoh time. Kemudian di sini kan di Kanada ya. Tolong pilih di apa sesuai dengan trompe negara. Jadi yang dekatin orang itu Hanoi, Jakarta. Di mana itu ya? Bentar, cari dia di mana itu. Mana itu? Oh. Nah, kayak ya, ini aja ya. Tolong pakai Bangkok, Hanoi, Jakarta. Kalau tolong di sini berarti waktu Indonesia Barat ini kalau tolong pilih di sini. Ya. Kemudian kalau sudah ya. Nah, di sini tanggalnya 29 ya. Nah, di sini ya. Jadi jamnya sini sudah berubah ya. Nah, coba kamu perhatikan di sini sudah beda 1 jam dengan yang sekarang. Ya, kalau sekarang kan jam 10:25 ya. Sedangkan di pemilihan waktu tadi itu torong berada di waktu Indonesia Barat karena torong ada pilih Jakarta di situ ya. Nah, kalau torong lebih cocok sebenarnya pilih yang Singapura sebenarnya ya. Jadi dia lebih mengarah ke waktu Indonesia Tengah. Jadi kalau mau juga bawah di Papua itu mesti roba lagi ya ke waktu Indonesia Timur. Nah, karena berbeda waktu. Oke, ini kira jelas itu ya untuk apa namanya pengaturan itu.
Ya. Kemudian ease of access itu untuk mengatur terong punya bagaimana terong mau, kalau ini lebih mengarah kalau terong perangkat itu touchscreen ya, mau atur DP kecerahan, terong mau atur DP apa narator ya, itu bisa diatur di sini. Cuman biasanya jarang orang masuk ke sini karena biasanya dari Windows itu sudah mengatur dia punya kecerahan dari perangkat itu sudah teratur sesuai dengan kebutuhan, dan bawaan dari perangkat keras juga itu sudah ada pengaturan tersendiri. Kemudian di sini privasi, ya di privasi berarti sesuatu yang bisa dirahasiakan. Jadi kalau ngoni punya perangkat sendiri ya, apa ngoni mau bikin password kek, ngoni mau bikin apa namanya, pokoknya akses-akses yang khusus. Jadi misalnya kalau ngoni perangkat laptop misalnya, di situ ada aplikasi tertentu yang ngoni punya, dan ketika orang lain mau pakai itu harus meminta izin dulu dari kamu, berarti aplikasi tersebut itu kamu kunci ya. Jadi misalnya kamera juga misalnya ngoni nggak mesti aktif ya, kemudian lokasi juga ngoni boleh kasih aktif atau tidak dan seterusnya. Kemudian yang terakhir update and security. Jadi update and security ini di sini ngoni HP juga itu ada pembaharuan perangkat lunaknya atau update ya, update software. Nah, Windows juga seperti itu ada ya. Kemudian di sini update and security ini dia selain mengupdate software, kemudian dia juga dapat mengatur keamanan dari trompe perangkat ini ya. Kemudian kemudian kita juga bisa membuat recovery, misalnya kalau sewaktu-waktu trompe Windows ini bermasalah, orang bisa mengambil dia punya anu di sini, dia punya apa? Dia punya DP file mentah atau ISO-nya di sini untuk diinstal kembali ke perangkat kita, gitu ya. Jadi itu contoh dari setting ya. Kemudian orang lanjut ya, ini hanya akan memilih aja ya. Ke sini ya, ke all program ya. All apps ini. Ini ketika orang sudah menambahkan aplikasi ya, berarti bisa orang klik di sini ya. Tapi di sini kan belum install aplikasi, baru bawaan dari Windows, jadi belum ada di sini. Jadi masih bawaan dari Windows ya. Gitu. Nah, yang lumayan perlu kamu pelajari di sini adalah manajemen file. Jadi kita masuk ke explore ya, sini, klik. Ya. Nah, di explore ini kamu bisa mempelajari bagaimana membuat directory, bagaimana membuat folder, bagaimana supaya orang ketika mau menyimpan file itu orang bisa letakkan di tempat di mana yang sesuai. Nah, gitu. Misalnya kalau di PC itu ada di partisi mana, orang mana mau taruh akang. Di sini kebetulan main virtual box ya. Jadi di sini benar Windows ini cuma menumpang di perangkat ini. Ya katakanlah yang lokal C ini tempat untuk menyimpan. Nah, orang bisa buat partisi di sini, bisa buat folder di sini untuk meletakkan di mana trompe file. Dan secara default, apakah ngoni di Windows, di Android, di situ juga sebenarnya sudah ada defaultnya. Misalnya, kalau ngoni download file, pasti dia masuk ke sini. Ya. Kemudian kalau ngoni foto, ya, foto. Nah, biasalah langsung ke picture, gitu. Kemudian kalau ngoni rekam video, nah langsung ke video. Nah, kalau kemudian ngoni ada dokumen yang ngoni ketik, nah dia langsung tersimpan di dokumen. Nah, kemudian ada desktop dan ada musik dan seterusnya gitu ya. Itu standar secara umum. Nah, di sini yang benar mau sampaikan ke kamu, misalnya bagaimana cara untuk membuat folder baru, misalnya tolong buka di sini. Sini ya, oke. Terus buka untuk partisi C atau di lokal C. Kemudian Tora akan buat satu folder baru misalnya, ya. Jadi Tora akan klik kanan di sini, nah, klik kanan.
Kemudian tidak dapat lihat kan, tidak ada klik ya. Bentar ya, dia agak loading lambat. Ya, sabar. Soalnya benar main virtual itu reaksinya agak lambat sedikit ya. Nah, lambat sekali. Ya, harap maklum lah ya. Nah, dia tidak mau rupanya. Nah, kita coba masuk ke sini, ke dokumen sini, kemudian coba kita buat folder di sini, katakanlah di situ. Nah, dia tidak mau ya. Jadi kembali ke inti saja ya. Anggap Jo yang ini nggak disuruh baking ini. Ini kira kalau bikin folder kan bagi ini bukan hal yang sulit lagi ya. Nah, tinggal buat folder, kemudian folder itu misalnya terong ada bikin nama dokumen-dokumen, misalnya tugas-tugas ya. Kamu menyimpan tugas-tugas itu ke folder itu ya. Nah, misalnya di sini Miner akan kasih contoh. Bentar ya, Miner akan coba browse internet dulu dengan menggunakan standar dari bawaannya. Bentar. Di sini ada Internet Explorer ya. Nah, ini Miner terkonek internet juga ya. Orang buka, bentar ya, tampilannya kecil. Ya, tolong buka Google dulu ya. Mudah-mudahan bisa connect. Karena melihat di sini kan dia ya terkonek. Nah, di sini misalnya orang buka YouTube misalnya. Ya, YouTube misalnya. Nah, ini ada video misalnya, atau terlalu besar kan kalau video ya. Orang cari Jo itu file misalnya ulang deh. Kita mulai baru, kita pilih unduh profil belajar Pancasila. Nah, di sini ada contoh ya. Nah, misalnya tolong coba buka ya, satu materi ya. Lambat sekali ya. Nah, di sini ada contoh materi ya. Kemudian orang akan unduh ini ya. Misalnya ini akan coba unduh yang sepenggal ini, saya gambarnya ini. Bentar ya, karena lambat ini internet. Oh, ini tidak ada yang bisa diunduh rupanya ya. Cuma materi begitu. Atau tolong cari artikel aja. Ya. Nah, ini ada contoh yang sudah diunduh. Pakai di sini doc sini. Ya. Nah, di sini sudah ada ini contoh belajar Pancasila. Ya, silakan perhatikan proses unduh berlangsung ya.
Ya, sudah apa? Ada 70%. Dan yakin kamu semua pasti sudah tahu bagaimana cara Mbak unduh. Cuman di sini tolong belajar bagaimana di sini lebih mengarah ke manajemen file, ya. Jadi mengarah ke manajemen file. Tolong bisa menata tolong file-file itu ketika tolong unduh itu tolong mau taruh di mana, ya. Ibarat kalau torong di rumah itu katakanlah Uni punya baju ya, Uni punya baju sendiri. Nah di situ ada baju seragamnya, ya, Uni baju seragam sekolah, ada baju rumah, ada baju mau keluar, baju kobong misalnya, kalau baju apa lagi, baju apa, baju tidur dan lain-lain. Nah kalau kamu tidak kasih atur, ya, kamu tidak manajemen dengan bagus, maka dampaknya adalah ketika ngoni perlu setengah mati ngoni mau cari, ya, kayak di pelajaran pertama itu berpikir komputasional. Nah ini sudah semua salah ke praktek, ya. Oke, kita tampilkan yang diunduh, ya itu ya. Jadi ini yang sudah diunduh so kelihatan, ya. Ini tinggal kita open ya sebenarnya, ya. Dan ini dia masuk ke sini ya, kan diunduh ya. Seorang masuk ke sini. Bentar ya. Masuk ke folder ini, kemudian tolong ke unduhan. Nah, ini kelihatan toh? Jadi file yang kita unduh itu, ya, contoh kalau dokumen, memang kalau di Windows itu semuanya dia masuk ke situ ya. Ya ini, dia sudah masuk di sini ke apa namanya? Ke folder download ya. Ya, saya kira jelas ini. Ya. Kemudian di sini bisa lagi tolong apakah tolong mau edit namanya ya. Misalnya di sini tolong so download ya. Sekalian aja dengan merubah nama file ya. Mungkin karena ngopi aduh setengah mati mau ingat ini file ini kayak kita lupa. Nah, kamu bisa edit ya. Nah, misalnya kamu bisa edit. Bentar ya. Nah, jadi kamu bisa edit dengan misalnya kamu ganti dengan huruf kapital semua, profil, belajar, Pancasila. Nah, gitu ya, enter. Ya. Jadi sudah berubah itu ya. Dan ini pun bisa dibuka gitu ya. Nah, dengan menggunakan aplikasi bawaan dari apa namanya? Dari bawaannya. Nah, ini jelas ya. Bisa kelihatan toh semua ini? Ada. Nah, ini contoh materi. Benar bukan mau orang bukan mau belajar ini materi ini bukan. Torang tujuan di sini bagaimana apa namanya memanajemen sebuah file, ya. Kemudian torang akan letakkan itu kemana, ya. Kemudian misalnya anggap Jo yang torang download ini itu adalah video, ya. Nah, itu bisa torang copy, ya. Saya torang copy berarti kalau di sini kok klik kanan dia tidak berfungsi ya. Jadi dia tolong bisa kontrol C ya. Ketika sudah diblok, misalnya tolong bawa ke picture misalnya. Nah, baru tolong paste ke situ. Nah, ini dia ya. Jadi dia sudah ada di sini. Nah, ke picture ada, di dokumen juga ada. Ya. Ke download juga ada. Ya. Ini ke picture ya. Ya, ada toh? Nah, kemudian kalau misalnya file ini tidak diperlukan di sini ya kita hapus saja, delete aja. Ya, hilang toh. Nah, kalau di sini kita di-download kan masih ada tetap di sini. Dan ketika terongso nak perlu, jadi misalnya terongso katakan ini copy ulang, copy, kemudian letakkan di dokumen misalnya, ya, paste di dokumen, ya, sudah di dokumen ya. Nah, maka di download ini akan hapus supaya di daftar download ini kosong, supaya kalau berikut-berikut terus downloadnya tidak terlalu banyak menampung file di situ, ya.
Jadi berikut apapun yang Torong mau letakkan file di situ, itu tidak akan bingung lagi ya, bagaimana DP cara. Ya, jadi kira jelas Kang? Jadi hari ini lebih mengarah ke manajemen file. Ya, nanti materi berikut ya, bagaimana Torong akan melakukan pengoperasian lain di Windows ini. Masih ada lagi sedikit tatap muka mengenai Windows, baru Torong bisa lanjut dengan aplikasi pengolah kata atau Microsoft Word. Makanya di situ mungkin materi yang cukup banyak ya akan mau sampaikan, tapi juga akan mau install dulu di sini di VirtualBox supaya lebih full dia punya tampilan. Oke. Sampai sini ada pertanyaan? Jangan-jangan ada yang dengar ini. Ada pertanyaan sampai sini? Oke, silakan. Jadi kalau nanti orang sekolah normal ya, nanti ke depan ya kamu bisa ke laboratorium, kemudian orang boleh praktik secara langsung dengan menggunakan aplikasi ini, ya. Tapi menurut kira tidak terlalu susah tuh kalau cuma soal apa itu, bagaimana mengoperasikan toh. Jadi di sini cuma pengantar saja, Dang. Yang terpenting di sini adalah di sini manajemen file aja penting ya. Bagaimana memanage trompe, apa namanya, dokumen itu mau letakkan kemana. Karena kamu kebiasaan kan pokoknya so taruh. Nah, setelah semua tanya di mana? Aduh di mana ya mau cari leh. Nah itu. Jadi orang harus tahu meletakkan itu dokumen supaya ketika dalam waktu tertentu dibutuhkan itu dokumen itu bisa ditemukan. Nah, jadi itu berkaitan dengan materi pertama yaitu berpikir komputasional. Nah, kalau di sini so enggak lagi, ini kan dia so simpang, tinggal orang juga bisa kesasar ya. Misalnya begini, berikut orang buat sendiri itu folder ya, orang simpan ya. Nah, orang bikin nama, tapi orang enggak serius untuk ketika memberi namanya enggak serius, kemudian nak tahu banyak pikiran apa ya, akhirnya komputer lebih pandai dari orang ya. Nah, orang kan sebenarnya komputer itu bisa orang kendalikan sendiri ya, bisa orang kendalikan ya. Karena kalau orang nyetak perintah, tentu dia nak akan jalan. Nah, ini orang so perintah, orang so bikin folder, orang so lupa di mana. Nah, bingung enggak? Nah, kalau Windows dia ada apa dia punya default ya. Contoh, ketika terus mau unduh file ya, mau download file, dia sudah ada folder download. Ya. Jadi kamu enggak perlu capek-capek. Jadi nanti di history ya. Contohnya buka di sini, ini sudah hapus rupanya tadi ya. Nanti di sini ketika kamu klik folder download di sini akan ketahuan di situ. Kamu mendownload itu file itu kapan ya. Di tanggal berapa, hari apa, ya, sehingga tidak sulit untuk mau tampilkan itu. Nah, ini contoh, tunggu ya, mau coba share screen lagi ya dengan yang satu ini apa dia bisa enggak ya? Coba ya. Bentar ya. Oke, ini ya contoh. Ini yang menurut punya Windows apa namanya? Windows 11 ya. Tampilannya black gelap seperti ini. Nah, di sini kamu lihat ya. Untuk folder download sini ya. Nah, download di sini ini Today, hari ini benar mengunduh VirtualBox. Nah, ini aplikasi yang benar gunakan untuk
supaya bisa menginstal Windows di Windows 10 di apa yang Moniso lihat tadi. Kemudian KBM ini benar unduh download dari benar punya Google Drive dan seterusnya dan seterusnya dan seterusnya di sini ya. Jadi kelihatan toh gitu ya. Jadi kembali ke masalah manajemen file, contoh di sini Kang. Nah, tadi torong nggak dapat bikin folder karena tadi di tampilannya agak sulit di virtual. Kalau di sini tidak ya. Nah, di sini coba ya klik kanan di sini. Nah, jelas toh. Kemudian torong pilih karena di sini Windows 11 ya. Jadi di sini ada show more option ya. Show more option. Kemudian torong pilih new ya. New kemudian torong pilih folder ya. Nih. Nah, akan keluar new folder di bawah ya. Kelihatan toh ini? Nah, new folder di bawah kemudian kita ketik misalnya latihan 1. Nah, saya katakan 1 10 TKRO2 misalnya. Gini ya, enter. Nah, foldernya sudah ada nih. Tapi kosong ya. Ini bisa lihat di atas sini toh. Jelas toh? Kelihatan toh ini. Nah, berarti terus buat folder yang namanya latihan 1 kelas 10 TKR2 gitu ya. Nah, folder ini juga kalau misalnya ngoni rasa kurang apa namanya, boleh dirubah lagi. Nah, diganti. Misalnya klik kanan di sini. Kemudian di sini kata rename-nya enggak kelihatan ya. Nah, makanya pilih lagi di sini. Karena ada Windows 11, show more option. Kemudian tolong pilih di sini rename ya. Rename. Nah, di sini tolong bisa langsung ganti. Misalnya ini latihan tolong ganti informatika. Informatika 10 TKR2, langsung enter. Nah, maka filenya akan foldernya akan berubah menjadi seperti yang diharapkan. Ya. Ya. Kemudian bagaimana mau menghapus ini ya? Nah, menghapus ya. Di sini ada menghapus secara manual ya. Ya, benar mau kembali ke virtual tadi ya. Ya, menghapus itu ada apa namanya caranya, menghapus manual, menghapus otomatis ya, itu ada ya. Jadi di sini contoh ya, kalau orang menghapus pokoknya hanya dihapus begitu saja ya, contoh ini ya. Orang tadi ada taruh di mana sini ya, dokumen ya. Kemudian ini orang hapus ya. Delete ya. Filenya sudah hilang. Tetapi di sini filenya itu tidak terhapus secara permanen. Ya. Itu bisa kita lihat di sini, recycle bin, ya, recycle. Nah, ini sudah berapa kali benar hapus, buka hapus ya. Kamu bisa lihat di sini. Nah, jadi filenya sudah ada di sini, tapi tidak bisa dibuka. Maka kita akan kembalikan, misalnya contoh. Kalau untuk kembalikan berarti orang klik kanan, kemudian pilih ada berapa opsi sini? Restore, cut, delete, dan properties. Jadi kalau orang pilih delete, properties dulu ya. Di situ menunjukkan berapa ukuran filenya dibuat kapan dan seterusnya. Kemudian delete ini berarti orang akan menghapus secara permanen. Kemudian ini cut itu kita akan gunting cut berarti orang akan mau dipindahkan kemana lagi ya selain dari sini. Ya. Kemudian restore itu akan dikembalikan, ya, akan dikembalikan di mana tempatnya. Contoh, tolong klik ya, klik, ya, tolong coba periksa di dokumen. Nah, ini sudah ada ya, contoh ya, menyerah hapus ya, delete ya. Nah, di sini kosong toh, di apa namanya dokumen dan download kosong ya, kosong toh.
Nah, kemudian Ner buka recycle bin. Nah, ini ya. Di sini kemudian pilih klik kanan, kemudian Ner pilih, bentar ya. Seberapa ini? Bentar ya. Berapa kali klik tadi? Ner buka recycle bin, kemudian Ner klik restore ya. Oh, nggak jadi ya. Klik kanan. Oh, nggak jadi. Ada lagi klik kanannya. Nah, boleh bisa juga di sini file. Ya. File. Wais. Bentar ya. Di sini enggak bisa klik kanan ini ya. Waduh, cuma tadi yang jadi ya. Oh, rupanya mesti tutup ini aplikasi di belakang ini. Coba. Enggak bisa juga ya. Padahal tadi itu bisa ya. Jadi seperti contohkan tadi ya, mungkin dia bisa refresh sedikit ya untuk aplikasi ini. Nah, di sini sudah bisa refresh. Coba, siapa tahu bisa. Coba, klik kanan. Hai, dia tidak bisa ya. Oh, sudah bisa. Kemudian tolong restore. Nah, setelah tolong restore, tolong lihat di dokumen. Nah, di sini sudah ada filenya lagi. Ya, saya kira itu sangat penting ya untuk dipelajari. Nanti kamu mungkin di HP juga seperti itu bisa ya. Kalau ada file yang secara tidak sengaja dihapus, itu sebenarnya masih bisa dikembalikan. Asalkan kamu nyenak menghapus file itu dengan permanen. Ya. Oke, jelas ini? Soalnya kalau benar mau lama-lama ini kan bisa saja nguni kehabisan kuota atau apa ya. Jadi di sini tolong belajar manajemen file. Nah, jadi bagaimana mau belajar manajemen file. Dan dari keseluruhan materi ini kita mengenal secara umum apa itu Windows, Microsoft Windows, Windows apa ini ya, yang Windows 10 ya, sesuai dengan kebutuhan yang ada. Oke, masih ada yang bertanya ini atau Sonda ini? Kalau Sonda ini langsung mau kasih dengan pertanyaan. Coba suara kemari. Oke, masih ada pertanyaan atau Sonda ini? Oke, kalau tidak ada, coba siapkan alat tulis semua. Siapkan alat tulis semua. Sudah? Ya, nomor 1. Jadi soal nomor 1 silakan dijawab. Biar kasih tampilan nanti ya di sini di. Jadi Ya. chat. Bagaimana? Kartu tulis jadi chat dari kitab Nerda di sekolah kok ada bawa buku.
Oh ya, yang nggak ada buku nanti Anda taruh di chat ya. Oh iya, Tapi iya. sebaiknya kalau yang lain itu tolong ditulis nih yang ada di rumah ya. Toko ini Oke. di sekolah. Oke, yang di sekolah ya enggak masalah. Oke, sekarang pertanyaan nomor 1. Jelaskan ya, ini kasih DP tampilan supaya ngoni ada bayangan ya. Ini akan share screen ya. Supaya kamu bisa tahu maksud dari DP pertanyaan. Nah, jelaskan setting dari Microsoft Windows 10. Jelaskan setting dari Microsoft Windows 10 seperti gambar yang kamu lihat ini. Jelaskan setting Windows 10. Nah, gambar yang kamu lihat jadi itu pertama sistem, kemudian kedua device, ketiga network and internet, keempat personalization, kemudian kelima account, keenam time and language, baru yang ketujuh age of access, dan ke-8 privasi, dan yang ke-9 adalah update and security. Jelaskan setting atau dalam bahasa Indonesia juga ya. Jelaskan pengaturan Windows 10. Jelaskan pengaturan Windows 10 yaitu pertama jelaskan menuju kan supaya agak nak bingung ini mau jawab, jangan lagi semua lama-lama lagi bingung lagi. Jelaskan menu pengaturan. Gitu. Jadi menu pengaturan Windows 10 di antara yang pertama sistem. Jadi pertama sistem, kemudian kedua device, kemudian yang ketiga apa itu? Bentar ya. Yang ketiga network and internet. Kemudian berikutnya personalization. Personalization. Kemudian yang berikut account. Dan berikut time and language. Selanjutnya age of access. Kemudian privasi. Dan yang terakhir adalah update and security.
Atau begini, nanti Mir screenshot ini supaya Ngoni nanti agak bingung-bingung. Karena Mir tidak akan mau kasih pertanyaan yang banyak. Karena di sini penjelasannya cukup panjang juga ya. Kemudian nomor 2, jelaskan apa itu manajemen file. Nah, manajemen file. Jadi seperti yang sudah jelaskan tadi, manajemen file itu, jadi kamu tadi itu disuruh misalnya membuat folder, ya. Nanti materi tambahan silakan kamu browsing-browsing lagi di internet, cari tahu apa itu manajemen file, ya. Jadi manajemen file itu cari bagaimana orang mau mengatur, memanage supaya itu ketika orang akan meletakkan itu trompe file itu tidak akan menghadapi kesulitan ketika orang akan mau cari atau mau buka. Makanya disebut manajemen file, ya. Itu yang perlu kamu ketahui dan dipelajari baik-baik. Jadi pertanyaan hanya 2 ya. Jadi jelaskan menu pengaturan dari Windows 10. Di antaranya sistem, device, network, and internet, personalization, apalagi itu, account, time and language, age of access, privasi, dan update and security. Tarem akan screenshot itu. Ini akan bagi di WA nanti ya. Nanti akan screen itu nanti kau bagikan. Oke, ada pertanyaan nih, cuma 2 nomor Jo. Jadi materi kita hanya 2 nomor untuk soal ini. Saudara kira baik-baik itu tampilan itu yang menjadi tugas, jangan ngoni salah tulis itu. Kalau boleh ngoni screenshot dulu sendiri ya boleh juga ya, lebih bagus lah. Di screenshot supaya nyenak mau salah nanti ngoni mau apa. Karena jawaban di internet juga banyak ini ya. Selain apa yang saya sampaikan itu secara ringkas, nanti yang lebih jelas ngoni akan temukan itu di apa? Ya, ngoni temukan itu dicari di tetek Google itu banyak. Oke, ini stop share screen ya. Oke, jadi dari kira cukup trompe pertemuan hari ini dan minta tolong di apa namanya buka kamera untuk meeting. Nanti akan lihat siapa yang bertahan sampai akhir. Kecuali yang bilang tadi jaringan lelet, ya asalkan seperti itu, ya. Karena di sini cuma satu yang bilang jaringan lelet, ya. Oke, jadi gerak cepat Jo tolong untuk ambil dokumen. Ya, tolong buka kamera. 5. Oke. 3, 2, 1. Ya. Oke. Jadi sudah ambil dokumen dan meeting kita hari ini selesai dan minta tolong yang Marlina Kolino. Oke, Pak Solev. Belum suruh live ya. Belum akhiri dengan doa ya.
Nanti Benar akan foto ulang ya, karena so left to line itu. Ini foto ulang ya. Ya, silakan Revo apa nih? Revano Roring. Akhiri trompet meeting dengan doa, silakan. Ya, Mner. Ya, silakan akhiri dengan doa. Teman-teman, mari kita berdoa. Ya Tuhan, terima kasih karena Engkau telah memimpin pelajaran kami dari awal dengan hingga boleh berakhir dengan baik. Ini doa kami Tuhan, amin. Oke, jadi jangan hilangkan ini yang kembar tuh, yang Revo dan Reviano. Kembar kamu dua tuh itu? Oh, ya. Ya, oke. Jadi gitu, Ner ambil dokumen ulang siapa yang bertahan sampai akhir. Karena Ner mau belum closing dan doa kong so apa? So left sendiri. Berarti tidak serius belajar itu, ya. Tuh. Berarti ya nanti lihatlah. Oke. Ini kira cukup dan nanti kita ketemu minggu depan. Dan tugas kalau boleh ada yang boleh jak kredit kemari, kasih masuk kemari Jo. Karena semakin banyak semakin menumpuk bikin stres. Ner, petugas tulis ulang di chat, Ner. Ya. Petugas Bagaimana? tadi kirim di chat. Oh nanti Benar kirim ya. Yang sebagian itu Iya. nanti. Ya. Nanti dengan screenshotnya supaya ngoni nak mau salah tulis lagi itu yang penjelasan-penjelasan itu. Oke.